Itu dia. Ya, jadi kalau bicara tentang pengungkapan korupsi jangan bilang Indonesia gelap. Justru waktu kalian berkuasa 10 tahun itu menandakan Indonesia gelap. Oke teman-teman, untuk hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan menonton video atau berita. Dan untuk video atau berita kali ini yaitu seperti biasa dibahas sama teman kreator kita, yaitu Opung Parbelak. Nah, ini sangat seru sekali karena apa? Nah, karena cawe-cawenya Joko Widodo terhadap pemerintahan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah, di dalam pembahasan atau komentar di video ini, ini tetangga sebelah ini bisa kepanasan ini tentang cawe-cawenya Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo atau untuk pemerintahan ini. Nah, karena kenapa? Ya karena cawe-cawenya Bapak Jokowi terhadap pemerintahan Bapak Presiden kita, yaitu Prabowo. Ini biar panas ini tetangga sebelah. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya ini, tontonlah sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham untuk memahami tentang video dan berita kali ini. Oke teman-teman, mari kita langsung aja kita lihat tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Kalian sadar tidak? Pengungkapan korupsi yang begitu banyak selama 100 hari kerja Bapak Prabowo itu adalah hasil kolaborasi antara Bapak Prabowo dengan Jokowi. Cawe-cawe dong. Bukan cawe-cawe, tapi itu adalah sinergitas antara pemerintah sekarang dengan pemerintah sebelumnya. Kalau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan kemajuan rakyat, kenapa enggak? Kecuali kalau cawe-cawe untuk mempewawe seorang anggota legislatif yang terang-terangan, ya, yang sudah mau dilantik tiba-tiba diganti dengan Harun Masiku, itu masalah. Atau misalnya ada salah satu kader yang sudah pasti dan sudah tentu dia akan dilantik, tapi diganti oleh seseorang anggota legislatif yang suaranya tidak memenuhi kuota cuman gara-gara dia cucunya proklamator. Itu yang masalah. Iya kan? Aduh, ya. Jadi sadar atau tidak, sebetulnya ya Bapak Prabowo selama 100 hari itu kerjanya cuma mengeksekusi. Kesannya berjalan dengan gampang kan? Karena apa? Karena nama-namanya udah dikantongi sama Jokowi. Nama-nama itulah yang diserahkan kepada Bapak Prabowo. Loh kok bisa gitu, Bung? Ya bisa lah, Bapak Jokowi kan presiden sebelumnya. Jadi dia itu masih punya PR dan tanggung jawab moral sebetulnya untuk membersihkan negeri ini. Loh, jadi kau mau mengatakan, Pung, bahwasanya Bapak Jokowi pemerintahan kemarin itu nggak mampu untuk mengeksekusi ya penangkapan terhadap koruptor. Kan begitu? Bukan ke situ arahnya. Masalahnya di belakang Jokowi siapa? Ada apa? Bapak Jokowi kemarin kan presiden betul, tapi kan dia kan gimana pun juga judulnya petugas partai. Banyak yang harus dijaga. Bapak Prabowo tanpa beban. Coba bayangkan kalian ya, Bapak SBY dan Bapak Prabowo ketika mereka berjalan menjadi presiden, mereka menjalankan pemerintahan tanpa beban. Karena apa? Karena mereka ketua umum. Kan begitu. Nah, Bapak Jokowi beda. Lo artinya berarti Bapak Joko Widodo itu lebih takut kepada ketua umum daripada kepada rakyatnya gitu, Pung. Bukan lebih takut, lebih menjaga perasaan. Coba kita udah lihat bagaimana Megawati menuntut ya, waktu mereka ada pertemuan, menteri harus segini, ya kan? Nggak boleh menteri itu lebih banyak dari partai yang lain daripada dari partainya sendiri. Nggak peduli mau punya kualitas, nggak punya kualitas, yang penting dari partai sendiri. Itu aja sebetulnya mencerminkan bahwasanya ya Megawati itu terlalu cawe-cawe dengan pemerintahan Jokowi. Kan begitu? Itu dia ya. Jadi sebetulnya kalau ku bilang seperti ini ya,
tahun 2014-2019 ya, kita bisa lihat bagaimana pola kerja Bapak Joko Widodo itu membabi buta dia bekerja. Kan begitu. Memang betul-betul dibangun di sana, dibangun di sini, dibangun di sana, dibangun di sini. Kan begitu. Karena apa? Karena dia menyelesaikan PR yang tertinggal pada zaman Bapak SBY. Kan begitu. Karena dia menyelesaikan banyak proyek-proyek yang mangkrak. Kan begitu. Nah, waktu itu dia bekerja dengan leluasa, ya. Tapi masalahnya, ya ternyata di ujung-ujung kita bisa melihat, ya, setelah 2019, ya, kita bisa melihat 2019 sampai 2024 bagaimana dominasi Megawati ataupun juga PDIP terhadap Bapak Joko Widodo, ya, itu memang betul-betul mencolok sekali, ya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana dan menyimpulkan ternyata waktu 2014-2019 sebetulnya Bapak Joko Widodo itu walaupun dia bekerja membabi buta, tapi dia juga tertekan dengan kepentingan-kepentingan politik dari partainya. Kan begitu, ya kan? Jadi waktu itu belum nampak kali partai itu banyak tuntutannya, ya mungkin karena mereka menjaga, ya, karena mereka baru menjadi pemenang, karena mereka baru baru berkuasa, biasalah. Kalau baru berkuasa ini kan masih belajar, ya kan, ngintip-ngintip anggaran di sana bisa nggak kira-kira? Ngintip-ngintip daerah di sana ada nggak bisa bisa diobok-obok? Ngintip-ngintip mana-mana lembaga yang bisa dimasukin, ngintip-ngintip proyek mana bisa kira-kira yang bisa diambil. Kan begitu, ya, biasa baru-baru. Nah, 2019 ya sampai 2024 kelihatan bukan Bapak Jokowi yang membabi buta, malah Megawati yang membabi buta. Seolah-olah dia ingin menunjukkan kepada rakyat bahwasanya dia lebih berkuasa daripada Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Nah, sebetulnya hati kecil Bapak Joko Widodo itu memberontak. Karena apa? Ya, harusnya pemerintahan boleh berjalan dengan maksimal, pembangunan boleh berjalan dengan maksimal, ya, tapi terkendala oleh karena kepentingan-kepentingan. Kok bisa kau bilang seperti itu, Pung? Nggak usah banyak cerita, udah tahu kita. Ya, apalagi yang namanya petugas partai, ya, mau tidak mau dia harus mengutamakan kepentingan partainya daripada kepentingan publik. Fitnah kau, Pung. Kan kita sudah bisa melihat, ya, bagaimana mereka marahnya ketika Joko Widodo keluar dari lingkaran mereka. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang bisa mereka atur-atur. Kan begitu. Mereka kehilangan kepercayaan, mereka kehilangan bisa dikatakan kekuatan, dan yang lebih parah lagi mereka kehilangan pemasukan. Ya, ini analisaku kan nggak masalah kan. Jadi Bapak Jokowi sudah melihat nih, ya, dia sudah merekam, ya, siapa-siapa ternyata yang mengambil kesempatan. Dia tahu, ya, baik dari partainya sendiri ataupun juga dari partai lain ataupun juga mungkin dari pejabat-pejabat non partai. Kan begitu, ya. Artinya apa? Ya, artinya, ya, sebetulnya dia itu ingin melakukan sebuah tindakan, sebuah action, ya. Tapi dia data dulu orangnya. Ini orangnya, ini orangnya, ini orangnya, ini orangnya, ini orangnya, ya. Tahu enggak kalian, ya? Jujur aja gue bilang, apa kalian kira Joko Widodo itu tidak punya tim intelijen? Dia punya, sudah pasti dia punya intelijen, kan begitu. Dia kumpulkan data-datanya, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, kemarin itu kan terungkap juga, ya, ada Menkominfo, ya, setelah itu ada kalau nggak salah Menteri siapa itu yang dari Nasdem aja udah 2, ya. Masa pemerintahan Bapak Joko Widodo itu juga kalau tidak salah Menteri Perikanan dari Gerindra juga kena itu, dapat itu kalau nggak salah namanya siapa, ya, Edi Prabowo, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, dia yang bisa terjangkau dia itu yang dia eksekusi, kan begitu. Nah, kenapa yang lain nggak bisa dieksekusi, Pung? Masalahnya, ya, masalahnya mungkin, ya, mungkin ada beberapa daftar yang ada sangkut pautnya dengan ketua umum, dengan sekjen, dan juga dengan beberapa ketua umum partai, kan begitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia take action, kalau bicara politik, ini kita bicara politik, ya. Kalau bicara politik, mungkin dia berpikir akan ada ketidakstabilan atau kegoncangan politik di dalam negeri oleh karena tindakannya tersebut, ya. Dan juga dia itu
bisa dikatakan akan mendapatkan serangan, bukan hanya dari luar partai, tapi dari partainya sendiri. Kenapa dia takut mendapat serangan? Ya karena dia petugas partai. Itu dia, ya. Jadi sebetulnya dia berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, kan 2 tahun terakhir kan bisa dikatakan dia itu kan sudah mulai renggang dengan PDIP. Oleh karena apa? Oleh karena dia mendukung Bapak Prabowo. Sebetulnya di awal-awal itu dia berharap ya Ganjar Pranowo itu ya bisa dijadikan atau bisa dikatakan bisa dia mentori ya, bisa dia mentori sebagai penggantinya untuk menerima legasi dari Bapak Joko Widodo, kan begitu, untuk membungkam para koruptor ini ya. Jadi kan kalau kita bisa lihat kan kalau 2014-2019 fokus Bapak Joko Widodo itu adalah kepada pembangunan, kan begitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan kalau untuk pemberantasan korupsi ya mungkin dia ada pertimbangan-pertimbangan, kan begitu. Bukan karena takut, bukan karena dia tidak mandiri, bukan ya. Karena ini berbicara stabilitas politik. Ya, kan begitu. Jadi mungkin dia beranggapan bahwasanya Ganjar ini bisa dia mentori ya sebagai seorang pemimpin nantinya, the next leader, the next president ya, untuk membawa bangsa ini lebih bersih lagi. Kan sudah dibangun Bapak Jokowi, kan begitu. Nah, sekarang tugasnya Ganjar untuk membersihkan, untuk memaintain, kan begitu ya. Tapi di tengah jalan dia melihat bahwasanya Ganjar ya makin ke sini makin lebih menunjukkan arah kepatuhan dia kemana, gitu loh ya. Jadi dia lebih patuh kepada Megawati daripada kepada Joko Widodo. Dan Ganjar waktu itu lebih menunjukkan kedekatannya kepada Megawati daripada Joko Widodo. Wajar, karena apa? Karena dia berpikir bahwasanya Megawati lebih berkuasa, lebih powerful untuk mengantarkan dia menjadi presiden daripada Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Karena kita bisa tahu sendiri juga ya, Megawati sebetulnya di awal-awal kan dia tidak ingin Ganjar yang menjadi capres. Mungkin saja itu Puan Maharani, kan begitu. Makanya dia marah kepada Joko Widodo karena Bapak Joko Widodo itu tanpa arahan partai, tanpa arahan dari Megawati, mengiklankan Ganjar Pranowo tanpa seizin dari Megawati. Marahnya Megawati di situ. Nah, ternyata Ganjar Pranowo ini sudah terlanjur naik namanya, sudah terlanjur naik elektabilitasnya dibandingkan Puan Maharani. Jadi Megawati waktu itu memaksakan diri pun juga untuk mencapreskan anaknya, udah nggak bisa lagi. Karena di publik, di masyarakat, elektabilitasnya Ganjar itu sudah terlanjur naik, kan begitu. Nah, Bapak Joko Widodo melihat, ya, ini kalau misalnya dibiarkan, ya, maka maka bangsa ini nggak akan pernah bersih daripada korupsi, ya. Maka bangsa ini akan dipimpin oleh orang yang dikontrol oleh orang lain, ya, sama seperti dia dikontrol ya oleh ketua umumnya, kita bilang aja lah seperti itu ya. Nah, jadi dia melihat ada kemungkinan kedua, ya, ada kemungkinan kedua. Dia mulai tawarkan lagi kepada Ganjar, ya, kalau memang seperti itu, bagaimana kalau misalnya Bapak Prabowo menjadi presidennya, Ganjar menjadi wakil, ya, itu yang ditawarkan. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo itu berpendapat bahwasanya Bapak Prabowo ini pasti akan lebih bisa diandalkan untuk membawa Indonesia yang lebih bersih daripada Ganjar, kan begitu. Kalaupun Ganjar menjadi wakilnya, yaitu semata-mata untuk meningkatkan elektabilitasnya Bapak Prabowo. Karena waktu itu kan bisa dikatakan ya calon kuat itu ya Ganjar, Prabowo, dan juga Anies. Waktu belum ada Bapak Prabowo, ya paling kuat itu adalah Ganjar dan juga Anies, kan begitu. Nah, jadi Bapak Prabowo hadir, ya, dihadirkan Bapak Jokowi, mulailah mereka itu dipertemukan, kan begitu ya. Mungkin secara pribadi Ganjar melihat ada keklopan antara kalau dia jadi wakil, Bapak Prabowo jadi presiden, kayaknya cocok, kan begitu, dan bakalan menang melawan Anies. Nah, masalahnya partai PDIP dan juga Megawati terlalu egois waktu itu, kan begitu, sehingga mereka itu beranggapan kenapa kami harus jadi wakil kalau bisa jadi presiden, kan begitu. Nah, ternyata mulai dari situ Bapak Joko Widodo sudah bisa dikatakan menolak mentah-mentah yang namanya Ganjar. Bisa dikatakan itu sudah dicoret ya dari list calon presiden ya yang bisa diharapkan untuk menggantikan dia. Nah, satu-satunya yang menjadi harapan adalah Bapak Prabowo, kan begitu. Nah, dengan pertimbangan Bapak Prabowo adalah seorang ketua umum,
ya, dia tidak akan punya beban, dia akan bisa diharapkan untuk lebih bersih-bersih, dan dia bisa diharapkan untuk membawa Indonesia ini lebih maju lagi. Karena apa? Dengan pertimbangan Bapak Prabowo punya relasi internasional yang lebih luas dibandingkan Ganjar dan juga Anies Baswedan, kan begitu. Kalau kita berbicara presiden itu ya kelasnya harus seperti itu dong, kan begitu. Bisa diterima di dalam negeri dan juga bisa diterima di dunia luar gitu loh ya, di negara-negara di dunia luar ya. Jadi ternyata di tengah jalan ya mungkin mereka bersepakat antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo ya. Jadi ya adalah PR-PR yang harus dikerjakan Bapak Prabowo nanti ke depannya. Karena memang Bapak Prabowo juga di awal-awal ya, mulai dari dulu sebetulnya dia itu sudah greget dengan yang namanya korupsi. Karena dia itu salah satu yang digaungkannya itu adalah kebenciannya terhadap kebocoran anggaran. Kenapa bisa bocor anggaran? Sudah pasti ada korupsi, kan begitu. Nah, kebetulan Bapak Jokowi berkolaborasi dengan Bapak Prabowo, ya akhirnya mereka bangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Jadi data-data mengenai koruptor-koruptor ya itu diberikan, sudah pasti itu diberikan kepada Bapak Prabowo dan juga lembaga-lembaga dan juga ya perusahaan-perusahaan ya baik itu di bawah BUMN ataupun juga bukan ya, dia itu catat semuanya. Semua informasi yang diterima dari intelijennya dia ya bisa dikatakan itu semua diserahkan kepada Bapak Prabowo. Karena apa? Ya karena bisa dikatakan Bapak Prabowo satu-satunya yang diharapkan untuk membersihkan Indonesia ini. Nah, tugas satu-satunya. Jadi bisa dikatakan 2 tahun waktu itu, ya Bapak Prabowo, perhatikan aja Bapak Jokowi tidak terlalu concern dengan yang namanya pemberantasan korupsi. Karena apa? Dia fokus dulu untuk menaikkan Bapak Prabowo ini. Karena apa? Kalau zamannya Joko Widodo ya kemungkinan yang bisa ditangkap koruptor itu katakanlah totalnya itu katakanlah bisa 30. Tapi nanti Bapak Prabowo ketika memerintah selama 5 tahun pemerintah, kenapa nggak ada 200 koruptor yang bisa gulung, yang bisa ditangkap ya, baik itu pejabat-pejabat dari partai ataupun juga pejabat-pejabat non partai, kan begitu ya. Bapak Prabowo nggak punya beban ya, karena apa? Dia mau jaga perasaan siapa ya? Dia mau jaga perasaan ketua umum yang lainnya? Dia enggak ya. Karena apa? Karena dia adalah pimpinan daripada koalisi ya, pasti ya dia akan mengingatkan kepada ketua-ketua umum lainnya, anak buahmu begini, anak buahmu begitu, anak buahmu begini, anak buahmu begitu, kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan dia harus memastikan ya bahwasanya setiap korupsi yang dilakukan ya, apapun partainya, apapun posisinya ya, di lembaga apapun, semuanya harus bersih. Itu dia. Jadi makanya aku bilang ya, kenapa terkesan smooth gitu, terkesan lancar, karena nama-namanya sudah ada sama Bapak Joko Widodo, kan begitu ya. Nah, kenapa Pung PDIP kok merasa dipojokkan? PDIP kenapa merasa disudutkan? Kenapa PDIP merasa terzolimi? Ya kenapa PDIP merasa terzolimi? Ya tanya kepada diri sendiri. Kemarin waktu 10 tahun berkuasa bersih nggak? Kan begitu. Kalau memang bersih kenapa harus takut? Kan begitu ya. Kecuali kalau memang kalian bermain kotor, bermain lumpur kemarin itu, lihat akibatnya. Bapak Prabowo nggak bakalan main-main, kan begitu ya. Jadi partai PDIP ini seolah-olah ingin memframing kepada kita semuanya bahwasanya Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo mereka berkolaborasi untuk mematikan PDIP. Bukan itu masalahnya ya, karena memang sudah terlanjur banyak orang-orang dari PDIP, entah itu kader, entah itu simpatisan, entah itu kepala-kepala daerah ya, dari mereka itu memang jumlahnya sangat banyak yang melakukan korupsi, kan begitu. Karena kebetulan aja PDIP yang berkuasa kemarin itu, wajar dong kalau misalnya partai yang berkuasa mereka itu melakukan melakukan penyelewengan. Karena apa? Karena berkuasa, ya kan? Kenapa partai umat nggak bisa menyeleweng? Karena nggak berkuasa. Coba kalau misalnya partai umat berkuasa, apa bisa kalian jamin nggak ada penyelewengan? Kan begitu. Sama waktu zaman Bapak SBY, kan begitu. 5 tahun pertama kita bisa melihat bagaimana Demokrat bekerja keras melakukan pembangunan ini, pembangunan itu, dan kita bisa melihat bagaimana politisi-politisi Demokrat itu memang betul-betul
dilirik oleh masyarakat, kan begitu. Tapi periode kedua kita bisa melihat bagaimana mereka itu makan uang negara, baik yang ada di kementerian dan juga yang ada di yang ada di lembaga-lembaga, baik itu lembaga legislatif dan juga lembaga yudikatif, dan juga di perusahaan-perusahaan negara, ya. Tapi ya itu dia, itulah bobroknya, ya. Itu adalah, ya, jadi bisa dikatakan Demokrat kehilangan kepercayaan dari masyarakat, kan begitu. Oleh karena apa? Oleh karena tingkah laku daripada kader-kadernya yang ada di Demokrat. Loh, Pung, itu pun juga SBY juga kemungkinan besarnya itu kan juga terlibat loh. Sekarang begini, kalau memang terlibat dia, contohnya kan sampai sekarang belum ada pembuktian di persidangan. Kau ngomong begitu pun karena sudah SBY sudah dekat sama Prabowo, bukan itu masalahnya. Sekarang begini, Megawati contohnya, kasus BLBI, ya, adakah persidangan yang menyatakan Megawati bersalah? Enggak kan, makanya aku tidak berani ya untuk mengomentari lebih dalam masalah BLBI, kan begitu. Ya, aku kan hanya berbicara kemungkinan. Walaupun rakyat masyarakat di jalanan sekarang mengatakan adili tangkap Megawati, kan begitu. Tapi kalau Bupar Belak sendiri, selama info itu belum pasti, selama dia itu belum ditetapkan bersalah oleh persidangan, maka kita nggak bisa bilang itu bersalah. Salah tidaknya seseorang itu, ya, itu diputuskan itu di persidangan, kan begitu. Sama seperti Bapak Prabowo, dikatakan dia penjahat HAM, dikatakan dia penculik. Sampai sekarang pun juga belum ada persidangan yang menyatakan beliau itu penjahat, kan begitu. Begitu juga Bapak Joko Widodo, dinyatakan korupsi ini, korupsi itu, korupsi ini, korupsi itu. Sampai saat ini belum ada persidangan yang menyatakan bahwasanya beliau itu melakukan korupsi. Kan begitu, itu dia. Jadi kalau cuma sekedar asumsi, ya, inilah yang sedang disebarkan oleh partai PDIP, kan begitu. Jadi mereka beranggapan bahwasanya ketika orang-orang mereka memang ditangkap satu-satu, yang ini ditangkap, ini ditangkap, ini ditangkap, ini ditangkap, mereka framing lah itu seolah-olah sebagai kriminalisasi dan politisasi. Padahal sebetulnya mereka itu pelaku, kan begitu. Kalau misalnya PKB contohnya yang berkuasa 10 tahun, ya, itu pasti bakalan PKB yang diangkut, anggota-anggotanya, kader-kadernya, kan begitu. Kita nggak usah terlalu naif lah. Itu dia. Jadi sekarang nggak ada ajang balas dendam antara Jokowi dengan PDIP, nggak ada, ya. Yang namanya koruptor harus diangkut. Ya, jadi itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan, ya, pemerintahan Bapak Prabowo ini, ya, bisa dikatakan aman. Karena apa? Ya, tidak ada satu partai pun, tidak ada satu oknum pun, tidak ada satu orang pun yang berani menyerang Bapak Prabowo. Karena apa? Ya, karena kita bisa lihat bagaimana track record Bapak Prabowo. Satu-satunya yang berani menghina Bapak Prabowo adalah mahasiswa yang baru ditangkap kemarin. Itu, ya. Jadi bisa dikatakan ya Bapak Jokowi, makanya dia itu menggantungkan pilihannya, bukan menggantungkan sih, lebih tepat menetapkan pilihannya, ya, kepada Bapak Prabowo, dan dia terang-terangan mendukung Bapak Prabowo, ya, untuk menjadi presiden, mengendorse Bapak Prabowo menjadi presiden, karena dia lihat, ya, bahwasanya Bapak Prabowo ketika jadi presiden ini nggak ada yang berani ganggu, kan begitu. Masalahnya wakilnya sekarang anaknya Bapak Jokowi, anaknya yang diganggu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah itu. Yang penting pemerintahan Bapak Prabowo boleh berjalan dengan lancar, ya. Jadi kita akan melihat, ya, Aku nggak terlalu yakin, ya, kalau kasus Pertamina ini adalah kasus terakhir. Nggak terlalu yakin, ya, karena aku melihat, ya, 100 hari saja sudah ada pengungkapan yang luar biasa, ya. Kita akan melihat pengungkapan lainnya, ya. Kita akan melihat mungkin di Telkom, mungkin di PLN, mungkin di BRI, mungkin di Mandiri, mungkin di bank-bank lainnya, kan begitu. Pokoknya, ya, Indonesia ini akan semakin terang, bukan semakin gelap. Kenapa? Karena sudah terungkap, ini terungkap. Ya, inilah yang dinamakan Indonesia terang. Kenapa mereka katakan Indonesia gelap? Karena pencaharian mereka yang mulai gelap. Kekuasaan mereka mulai gelap. Masa depan mereka di 2029 yang mulai gelap. Itu dia. Ya, jadi kalau bicara tentang
pengungkapan korupsi jangan bilang Indonesia gelap. Justru waktu kalian berkuasa 10 tahun itu menandakan Indonesia gelap. Kenapa bisa gelap? Ditutup-tutupi. Kenapa bisa ditutup-tutupi? Ya kan? Menjaga perasaan si ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Apa bisa presiden menjaga perasaan? Mau nggak mau secara politik kan begitu. Ya sekarang udahlah ya, Indonesia sedang menuju kepada masa kejayaan. Ya, jadi apapun yang Bapak Jokowi kerjakan selama ini ya, itu semata-mata hanya untuk membangun bangsa ini. Coba perhatikan kalian IKN ya. Sekarang ya kemarin itu banyak sekali pihak-pihak yang menuding bahwasanya IKN itu adalah alasan Jokowi untuk korupsi ya, mengatakan bahwasanya nggak ada gunanya IKN dibawa ke ibu kota pindah ke Kalimantan. Apa tujuannya? Ya, berarti ada proyek, berarti ada uang masuk, berarti ada lahan untuk korupsi, kan begitu ya. Padahal sebetulnya Bapak Jokowi beserta beberapa orang yang sudah memang ahli ya, apalagi di bidang tata kelola kota ya, mereka melihat bahwasanya Jakarta udah nggak layak lagi untuk menjadi ibu kota. Karena yang pertama dari segi kepadatan penduduk, yang kedua dari keadaan alam ya. Coba bayangkan kalian ya, setahun itu bisa sampai 18 sampai 20 cm Jakarta amblas. Coba bayangkan kalian selama 1 tahun ya. Jadi kalau misalnya dibiarkan ya, ini bakalan berbahaya. Dan kelihatan sekarang kan, kemarin waktu awal-awal pilkada bagaimana Jakarta banjir. Sekarang perhatikan kalian di Bekasi, nggak pernah sejarahnya mall itu kebanjiran, sekarang banjirnya sampai 4 meter. Nah itulah yang diwanti-wanti pemerintahan Joko Widodo waktu dulu. Makanya nggak salah Bapak Joko Widodo itu mau memindahkan ibu kota negara ke IKN. Karena apa? Karena sudah terlalu padat dan juga alam ya, itu sudah tidak memungkinkan gitu loh ya. Tapi datang Amin Rais, Refli Harun, Rocky Gerung, semuanya menyerang ya mengenai masalah IKN itu. Ya kan sekarang coba ada yang berani bantah. Udah banjir sekarang. Coba tagih dulu omongan itu sama Amin Rais. Tagih dulu bacotnya itu si Rocky Gerung. Tagih dulu kata-katanya si Refli Harun. Ya. Itu dia ya. Jadi jangan pernah kita berburuk sangka terhadap pemerintahan kita. Apapun yang dilakukan oleh seorang presiden ya, itu mereka itu adalah punya visi dan misi untuk memajukan bangsa ini. Jujur gue bilang ya, kalau misalnya Ganjar menjadi presiden, aku dukung. Walaupun aku bukan pemilih Ganjar. Kalaupun Anies Baswedan kemarin jadi presiden, aku dukung walaupun aku bukan pemilih Anies Baswedan. Nah masalahnya alam menolak mereka. Ditolak alam, kan begitu ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi mudah-mudahan ini boleh membuka mata kita ya, kenapa pengungkapan korupsi itu memang betul-betul masif. Karena memang sebetulnya sudah sejak lama. Kan para ahli juga mengatakan bahwasanya ya, ini sudah korupsi, ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan perlu ada sosok yang berani ya untuk mengungkapkan ini semuanya. Coba lihat Bapak Prabowo ya. Riza Khalid itu donaturnya Bapak Prabowo tahun 2014. Tapi dia nggak peduli, anaknya diangkut. Kan begitu ya. Jadi yang penting ya, kita izinkan Bapak Prabowo bekerja dengan leluasa. Oke, itu dia ya. Jadi kalau PDIP merasa terzolimi, itu perasaan mereka aja. Merasa tersudutkan, itu perasaan mereka saja ya. Merasa terpojokkan, itu perasaan mereka saja ya. Ya jadi nggak ada alasan gitu ya, karena memang kebetulan banyak dari mereka yang kena. Kan begitu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengenai tentang isi videonya tentang cawe-cawe. Dan apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.